Halo, gimana kabar kalian? Kita akan lanjut cerita baru dengan judul Prajurit Terbuang episode 39, 40 dan 41 bersama Syari Kritter. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Episode 39. Menimbulkan masalah besar, Franky benar-benar berniat untuk melindungi atasannya yang terlibat langsung dalam kasus pencurian senjata-senjata militer kepada pihak musuh yang berada di Pegunungan Timur. Setelah selesai menghubungi atasannya itu, Franky melempar ponselnya ke atas meja. Praak, dia benar-benar tidak peduli apakah ponsel ini akan rusak atau tidak. Jika rusak dia tinggal membelinya lagi. Uang miliknya hasil dari beberapa penggelapan yang dilakukan selama menjadi komandan distrik militer masih sangat banyak dan sejujurnya dia juga kesulitan untuk menyembunyikannya. Saat ingin dia habiskan tetapi tidak pernah bisa habis sampai saat ini walaupun hampir setiap hari dia mengarahkan pesta dengan ditemani oleh banyak wanita yang kebanyakan adalah para artis dan model-model cantik. Benjamin, yang merupakan seorang kapten pengawal Franky berjalan mendekati sang kolonel dengan membawa informasi yang dari tadi ditahan di dalam mulutnya. Komandan, aku ingin mengingatkan sesuatu padamu. Aku rasa kamu sudah melupakannya, kata Benjamin. Franky yang sedang memejamkan mata langsung terbuka matanya dan menatap dalam kedua mata Benjamin. Apa maksudmu? Benjamin, tanya Franky. Jadi begini komandan, kamu ingat orang yang berada di belakang Dewa Perang? Sosok selain Kapten Tony, tanya Benjamin. Franky merasa bingung dan tidak ingat dengan sosok pria itu. Dia memang terkenal dengan ingatan akan seseorang yang kurang baik. Dia hanya mengingat orang-orang yang sering bertemu dengannya dan yang memberikan keuntungan baginya. Memangnya siapa dia? Aku rasa dia bukanlah orang yang memiliki pangkat tinggi. Ya, paling banter dia sama seperti Tony, seorang kapten, kata Franky yang tidak mau ambil pusing. Benjamin menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata, dia adalah seorang prajurit yang dipersalahkan dan menjadi pelaku atas penjualan senjata-senjata kepada musuh di Pegunungan Timur. Dia adalah Kopral Jody. Aku tidak bisa melupakannya karena dia adalah salah satu prajurit terbaik di sini. Dan pada saat aku di situ menyeruak dia sedang menjalani pelatihan komando khusus. Tentu saja hal ini membuat Franky sangat terkejut. Bahkan dirinya pun langsung duduk tegak ketika mendengar jika orang yang bersama dengan Lang barusan adalah korban tumbal kasus pencurian senjata. Apa? Kamu yakin? Tidak salah orang? Tanya Franky dengan mata dan mulut yang terbuka lebar karena amat terkejut. Benjamin sangat yakin menggelengkan kepalanya sambil berkata, 1000% aku yakin, komandan. Mungkin karena Jody, Dewa Perang menjadi mengusik kembali kasus yang seharusnya sudah berakhir itu. Franky langsung mengepalkan kedua tangannya dengan sangat keras. Dia begitu geram kepada Jody. Tapi apakah hanya karena Jody saja Dewa Perang mau mengangkat kasus ini kembali? Apakah itu merupakan sesuatu hal yang berlebihan? Tanya Franky yang mencoba untuk menahan emosinya sesaat. Aku pikir bukan seperti itu, komandan. Memang Jody adalah seorang prajurit berpangkat rendah. Tapi aku yakin jika dia memiliki hubungan yang baik dengan Dewa Perang sehingga Dewa Perang mau membantu Jody untuk mendapatkan haknya kembali. Kata Benjamin yang melihat dari sikap Lang kepada Jody yang terbilang tidak seperti atasan kepada bawahannya. Franky kemudian berdiri dengan amarah yang sudah menguasai tubuhnya. Kalau begitu kamu suruh orang untuk memberi pelajaran kepada Jody. Tapi jangan dari prajurit militer yang bisa dikenali. Mungkin bisa kamu sewa preman jalanan untuk membuat dia terluka, kata Franky dengan suara yang ditahan karena emosi yang coba dia tekan agar tidak meledak di sana pada waktu sekarang. Benjamin tidak yakin dengan perintah dari Franky untuk menyewa seorang preman jalanan. Pasalnya kekuatan yang dimiliki oleh Jody maupun sudah tidak bera. Namun patut untuk tetap diwaspadai. Apa komandan yakin untuk menyewa preman jalanan? Pada waktu Jody masih menjadi anggota militer dia dipilih menjadi calon anggota komando khusus. Tentu melihat hal itu kita bisa bersimpulan jika kemampuan yang dimiliki oleh Jody bukanlah kemampuan yang sembarangan dan dimiliki oleh kebanyakan kopral pada umumnya. Tapi kita bisa melihat kalau dirinya adalah orang yang spesial dengan kemampuan yang mumpuni.
Aku rasa preman-preman jalanan walaupun sebanyak 10 orang akan kalah dengan Jody, kata Benjamin, mencoba untuk membuka pemikiran sang kolonel. Kali ini Frankie setuju dengan apa yang dikatakan oleh Benjamin yang menyebut Nike Jody adalah orang yang kuat karena menjadi orang pilihan komando khusus. Dia juga setuju jika 10 orang preman tidak mungkin bisa mengalahkan Jody, itu benar juga. Tapi siapa yang menurutmu layak untuk memberi pelajaran kepadanya? Tanya Frankie. Benjamin berpikir sejenak, lalu dia berkata, aku akan meminta tolong beberapa prajurit dari kodim tetangga untuk memberi pelajaran kepada orang itu. Komandan hanya perlu menyiapkan uang saja sebagai bayaran bagi mereka. Namun ketika Elang akan memerintahkan kepada sopir untuk membawa ke komando daerah militer, ponselnya berdering. Saat dilihat ternyata itu adalah telepon dari Emily. Kenapa diabaikan seperti itu? Dewa Perang. Kamu tahu sendiri, kan? Jika Emily sudah marah, kamu jangan khawatir untuk masalah pembayaran. Aku akan berikan uang yang banyak kepada mereka. Pasalnya aku juga bisa meminta kepada atasan gila itu agar kasus mereka bisa tertutup rapat walau seorang Dewa Perang memaksa untuk membuka, kata Frankie sembari menyeringai. Di dalam mobil, Elang tidak berbicara apapun mulai dari keluar markas komando distrik militer sampai saat ini. Kali ini dia sangat serius sekali untuk menyelesaikan masalah yang menurutnya sangat buruk dan mencoreng nama baik militer. Bahkan gedung pencakar langit pun bisa dia telan utuh-utuh, kata Tony dengan ekspresi wajah yang menunjukkan jika dia takut. Mengingat kembali dengan kondisi di saat Emily marah, Elang pun bergidik. Jelas dia bukan takut akan kekuatan yang dimiliki oleh Emily namun dia tidak tahan akan ocehan dari wanita itu. Ah, kau benar, aku harus menjawabnya, ucap Elang. Kemudian pria itu pun menjawab panggilan suara dari Emily. Halo, Emily, ada apa? Tanya Elang. Dengan suara yang sedikit tinggi, Emily berkata, kamu sedang berada di mana? Bukankah aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menampilkan sosokmu terlebih dahulu? Apa kamu tidak mengerti dengan bahaya yang sudah mengintai? Bukan hanya bahaya tentang dirimu tetapi yang paling penting adalah bahaya tentang negara ini. Elang menjauhkan ponselnya sedikit karena suara dari Emily begitu memekakkan telinga. Aku sedang dalam perjalanan pulang ke apartemen. Aku tidak melakukan apapun yang berbahaya, kok. Kamu tenang saja, ucap Elang dengan suara yang begitu santai. Elang masih tidak menyadari jika permasalahan yang sedang dibahas oleh Emily adalah kunjungannya ke markas komando distrik militer yang membuat gempar seisi markas. Kamu itu bodoh atau bagaimana sih? Aku heran orang bodoh sepertimu masih bisa menjadi seorang dewa perang. Kamu tahu kedatanganmu ke markas kodim membuat gempar. Kabar tentang itu juga menyebar dengan cepat ke komando khusus. Jika saja Maijen Diaz bergerak cepat untuk menutup kabar itu agar tidak meluas lebih jauh, rencana kita akan berantakan. Mungkin juga kamu saat ini sudah menjadi incaran musuh. Ingat Elang, kemampuanmu belum pulih. Cakra milikmu masih terkunci, omel Emily dengan suara yang tinggi. Saat ini, barulah Elang menyadari jika apa yang dilakukannya adalah sesuatu hal yang berbahaya. Niat hati ingin menyelesaikan masalah kecil namun mendatangkan masalah yang jauh lebih besar. Aku dan Maijen Diaz tidak tahu pasti apakah kabar tentang kemunculanmu sampai kepada musuh atau tidak. Jika iya, bersiaplah untuk berperang. Lanjut Emily. Yan. Gek. Suara pelan. Bersambung. Lanjut episode 40. Apakah ini karenamu? Elang. Elang terdiam sejenak. Dia sadar jika apa yang dia lakukan sudah salah dan membahayakan. Bukan hanya dirinya sendiri tetapi juga seluruh rakyat negara. Aku tahu. Maaf. Aku sudah salah bertindak. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Ucap Elang bersungguh-sungguh. Ya sudah kalau begitu. Aku akan ke apartemenmu nanti malam. Kamu jangan kemana-mana. Ucap Emily. Setelah itu panggilan suara pun diakhiri oleh Emily. Elang menyandarkan tubuhnya di jok mobil. Terlihat dia sangat menyesali perbuatannya yang tidak dilakukan dengan pikir panjang. Melihat ekspresi wajah Elang yang tidak baik, Tony bertanya, ada apa? Dewa Perang. Apa ada sesuatu telah terjadi? Sebagai seorang pria, Elang selalu mengakui jika dia berbuat salah. Oleh karenanya,
Dia pun menjawab pertanyaan yang diajukan oleh anak buahnya itu dengan jawaban yang jujur. Aku sudah salah dengan bertindak gegabah mendatangi markas Kodim. Aku lupa dengan pesan yang disampaikan oleh Maijen Diaz yang memintaku untuk menyembunyikan identitasku sampai aku benar-benar pulih. Terang Dewa Perang. Tony yang mengetahui situasi yang sebenarnya sedang terjadi di negara es dengan cukup baik, walau tidak sebaik Emily, merasa ikut bersalah karena tidak memperingatkan Elang sebelumnya. Jadi bagaimana, Dewa Perang? Apakah informasi tentangmu bocor? Tanya Tony. Elang mengangkat kedua bahunya. Lalu, dia menggelengkan kepala sambil berkata, tidak ada yang tahu secara pasti. Tapi saat berita mengenai diriku menyebar dengan cepat di instansi militer, Maijen Diaz langsung memblok berita itu. Saat ini, di dalam militer, semua bisa dikendalikan. Tetapi tidak tahu apakah kabar ini sudah menyebar keluar atau belum. Tony menarik napas panjang. Lalu, dia berkata, aku minta maaf karena tidak memberitahu kepadamu, Dewa Perang. Aku benar-benar tidak terpikirkan tentang ini. Padahal sebelumnya aku sudah diberitahu mengenai identitasmu yang harus dirahasiakan. Tidak, Tony. Ini semua bukan salahmu, kata Elang. Kemudian Elang memalingkan pandangannya kepada sang sopir dan berkata, antar aku pulang ke apartemen, ya. Aku tidak jadi ke Kodam. Siap laksanakan. Dewa Perang, ucap sang sopir. Setelah itu, mobil jeep itu pun langsung melaju menuju ke apartemen di mana Elang berada. Tidak butuh waktu lama dan mereka sudah tiba di apartemen. Kalian kembali saja ke markas. Aku di sini untuk menunggu Emily, ujar Elang. Tony dan sang sopir pun menurutinya. Mereka berdua langsung kembali ke markas. Elang pun memerintahkan kepada Jody untuk beristirahat sejenak karena hari ini dia tidak akan berencana kemana-mana. Asteris Gea yang sudah merasa sulit untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan Mediterania Land setelah perbincangan dirinya dengan penanggung jawab proyek apartemen mendapat jalan buntu. Kembali ke perusahaan dengan lesu. Ketika baru saja sampai di lobi perusahaan dan baru akan menuju lift untuk ke ruangannya, tanpa sengaja bertemu dengan Farel. Karena merasa jika tugas yang diberikan oleh sang bibi layaknya sebuah misi mustahil yang tidak mungkin bisa dijalankan dengan baik dan sesuai harapan, Farel pun berniat untuk mempermalukan Gea di depan para karyawan yang ada. Gea, bagaimana dengan tugas yang diberikan oleh Tante Adele? Apa sudah kamu kerjakan? Tanya Farel seraya tersenyum dengan lebar. Sungguh, senyuman yang merekah di wajah Farel adalah sesuatu yang sangat dibenci olehnya. Namun walau begitu, dia tidak bisa mengungkapkan ketidaksukaannya kepada Farel. Gea menganggukkan kepalanya sembari berkata, ya, aku sudah menjalankan tugas itu. Tapi untuk saat ini, aku belum bisa memberikan kabar yang baik. Kesepakatan yang aku tawarkan masih diabaikan oleh mereka. Farel sudah menduganya. Dia pun kemudian mengubah ekspresi wajahnya sambil berkata, apa? Hanya kesepakatan seperti itu saja kamu nggak bisa? Apa kamu benar-benar bisa bekerja? Lantas posisi GM yang kamu emban sekarang itu hanya hiasan semata. Hanya ingin mengambil gaji saja. Gea terdiam. Walaupun dia sudah sangat sering dihina dan direndahkan. Tetapi rasanya apa yang dikatakan oleh Farel itu begitu melukainya. Memang anak angkat sepertimu akan sulit jika mengikuti daya pikir dan juga kepintaran yang sama. Keluarga Permana adalah keluarga yang sangat pintar dan menjunjung tinggi kerja keras. Sangat berbeda denganmu yang bodoh dan pemalas, kata Farel seraya menyilangkan kedua tangannya di bawah dada. Aku sudah berusaha, Farel. Aku bahkan sampai mengejar-ngejar penanggung jawab proyek hanya untuk membicarakan proposal yang aku ajukan. Aku tidak diam saja dan asal kerja. Farel, ucap Gea, membela diri. Farel tidak terima dengan suara Gea yang meninggi. Dia pun kemudian berkacak pinggang dengan mata yang melotot. Kalau kamu kerja, kenapa sampai sekarang belum ada keputusan? Memangnya kamu hanya memberikan proposal begitu saja tanpa membuat janji untuk mempresentasikan proposal itu? Tanya Farel dengan suara yang tinggi. Hati Gea terluka setelah mendengar kalimat itu. Seperti kerja kerasnya tidak dianggap sama sekali. Aku perintahkan kepadamu untuk mendapatkan proyek itu dalam waktu 3 hari lagi. Jika tidak,
maka aku akan meminta kepada Tante Adele untuk memindahkan atau menurunkan jabatanmu. Kamu benar-benar tidak kompeten, ucap Farel sekenanya saja. Jika dia yang diberikan pekerjaan itu pun pastinya dia akan mengalami kesulitan yang bahkan bisa saja lebih besar dibanding dengan yang dialami oleh Gea. Di titik ini, sebuah suara dari arah belakang Gea terdengar. Ada apa ini? Ribut-ribut seperti ini. Kedua orang itu langsung menoleh ke sumber suara dan mendapati jika Adele sedang berjalan menghampiri mereka. Kemudian Adele menoleh ke arah Farel dengan tatapan yang tajam. Lalu dia bertanya, "Kenapa kamu ada di sini? Memangnya kamu nggak ada pekerjaan lain?" Tentu saja Farel menjadi heran dengan sikap Adele. Dia tidak mengerti kenapa sikap Adele menjadi judes begitu kepadanya. "Aku sedang ingin ke ruanganku untuk menyelesaikan pekerjaanku. Tapi aku melihat Gea yang baru saja datang. Entah dari mana dia." Bilangnya baru saja pulang setelah mencoba untuk bertemu dengan penanggung jawab proyek apartemen Mediterania Land. Tapi saat aku tanya bagaimana keputusannya, dia menjawab kalau perusahaan itu masih tidak mau bertemu dengannya. "Aku heran apa saja kerja dia," ucap Farel berharap Adele dapat bersikap sama seperti dirinya dan memarahi Gea. Namun harapan itu hanya tinggal sebuah harapan. Sebab, bukannya Adele memarahi Gea tetapi malah Farel yang dimarahi oleh Adele. "Apa yang kamu katakan, Farel? Barusan saja pihak dari Mediterania Land menghubungiku. Mereka bilang kalau mereka tertarik dengan proposal yang diajukan oleh Gea. Rencananya besok mereka akan mengadakan pertemuan dengan pihak perusahaan kita. Jadi tuduhanmu itu jika Gea tidak bekerja dengan baik, salah besar. Lain kali jangan menuduh orang sembarangan sebelum kamu tahu kebenarannya," ucap Adele dengan tenang namun tetap memukul Farel dengan keras sehingga membuat pria itu sesak napas. Apa? Pihak dari perusahaan Mediterania Land tertarik dengan proposal yang diajukan oleh Gea dan meminta untuk bertemu besok, tanya Farel dengan mata dan mulut yang terbuka lebar. Dia yang memastikan jika dirinya tidak salah dengar. Bukan hanya Farel yang terkejut mendengar keterangan dari Adele, namun juga Gea yang ikut terkejut dengan kabar itu. Baru saja dia melakukan pembicaraan via panggilan suara dengan penanggung jawab proyek dan mengatakan jika mereka tidak tertarik. Tetapi sekarang, Adele mengatakan jika mereka tertarik. Pikiran Gea langsung tertuju kepada Elang. Dia mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Elang kemarin yang berniat untuk membantunya. Apakah ini karena ulah Elang? Gumamnya bersambung. Lanjut episode 41. Aku pemilik unit apartemen. Suara gumaman dari Gea membuat Farel mengernyitkan keningnya karena dia penasaran dengan apa yang wanita itu. Dia menyerah jika Gea sedang meledeknya. "Apa yang kamu katakan? Apa kamu meledekku?" tanya Farel dengan kesal. Karena tidak melakukan itu, Gea pun melambaikan tangannya sembari berkata, "Enggak. Ngapain juga aku meledek kamu? Kurang kerjaan banget." Adele dengan cepat berkata, "Sudahlah jangan bertengkar. Ingat ini adalah kantor, bukan sasana tinju. Lebih baik kalian kembali ke ruangan masing-masing." Kedua orang itu tidak ada yang bisa membantah dan hanya bisa menurut saja perintah dari Adele. Pemimpin keluarga, tidak boleh dibantah. Setelah kembali ke ruangan, karena Gea merupakan seorang general manager, dia memiliki ruangan tersendiri. Walaupun tidak sebesar ruangan direktur, tapi sangat nyaman sekali. Gea mengeluarkan ponselnya, lalu dia pun langsung menghubungi Elang. Tidak menunggu lama, panggilan suaranya dijawab oleh Elang. "Halo, Elang, kamu sedang di mana saat ini?" tanya Gea. "Aku sedang di rumah. Ada apa kamu menanyakan aku di mana? Apa kamu mau mengajakku bertemu?" tanya Elang, berguyon. Tak disangka, jawaban dari Gea sesuai dengan yang ditanyakan oleh pria itu. "Iya, aku mau mengajakmu bertemu. Ada sesuatu hal yang ingin aku bicarakan kepadamu," kata Gea. Sontak saja Elang terkejut. Namun entah kenapa hatinya merasa sangat senang mendapatkan ajakan bertemu dari Gea. "Kamu serius ingin mengajakku bertemu? Mau bertemu di mana?" tanya Elang. "Aku tunggu kamu di restoran Light Grey yang di taman kota itu. Jam 5 sore. Jangan sampai telat," ucap Gea. Belum sempat Elang menerima ajakan bertemu, panggilan suara itu sudah diakhiri oleh Gea. Elang yang sedang duduk di sofa ruang santai sambil menikmati kopi, merasa bingung.
Pasalnya dia sudah membuat janji dengan Emily terlebih dahulu nanti malam sekitar jam 7. Yang menjadi masalah adalah dia tidak tahu bertemu dengan dia menghabiskan waktu berapa lama. Jika melebihi jam 7, maka itu akan menjadi suatu masalah baru. Sebab, sudah pasti dia akan kena semprot Emily. Setelah beberapa saat dia berpikir dan menimbang, dirinya pun memutuskan untuk menemui Gea terlebih dahulu. Baru setelah itu, dia akan mengatur supaya pertemuan berjalan dengan cepat agar bisa langsung bertemu dengan Emily. Karena masih ada 2 jam lagi maka Elang pun mandi terlebih dahulu. Setelah selesai dan mengganti pakaian, dia pun kemudian langsung turun dari unit apartemennya untuk berangkat menuju ke restoran yang sudah dijanjikan dengan Gea. Namun ketika dia berjalan di lobi menuju pintu keluar, cara mengejutkan dia bertemu dengan mantan ibu mertuanya. "Elang, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" tanya Judith dengan ekspresi terkejut. Elang yang semula tidak menyadari jika di sana ada Judith, sedikit terkejut karenanya. Bu Judith, tidak menyenangkan jika kita bisa bertemu di sini. Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" sapa balik Elang dengan senyuman dan suara yang bersahabat. Judith mengernyitkan keningnya, lalu dia berkata, "Aku di sini karena aku adalah salah satu penghuni apartemen di sini. Farel yang memberikannya kepadaku. Memang sangat beruntung sekali Gracia bisa memiliki kekasih seperti Farel. Sudah kaya raya, baik hati lagi." Nyaris saja Elang muntah mendengar pujian yang diberikan oleh mantan ibu mertuanya itu. "Oh ya, wah, aku nggak ngangka sekali kalau dia sebaik itu," kata Elang, basa-basi. "Oh iya, tentu saja. Dia itu memang orang yang baik. Bahkan selain dia memberikan apartemen ini kepadaku, dia juga memberikan tas dan juga jam tangan ini. Kamu tahu harganya, sampai ratusan juta," ucap Judith sambil mengangkat tas dan juga menunjukkan jam tangan yang dikenakannya dengan sangat bangga. Andai saja Judith mau membantu meyakinkan Gracia untuk tetap menjalin rumah tangga dengannya, maka bukan hanya apartemen, tas dan jam tangan saja yang akan diberikan oleh Elang, melainkan apapun yang diinginkan pasti akan dikabulkan oleh Elang. Bahkan kurang dari 2 minggu semenjak Gracia berpacaran dengan dia bisa memberikan hadiah kepadaku dengan nominal yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan apa yang sudah kamu berikan padaku selama 2 tahun kemarin. Ya, wajar saja karena kehidupan kalian pun sangat jauh berbeda. Bagaikan bumi dan langit, ucap Judith yang begitu membanggakan Farel dan merendahkan Elang. Tidak ada respon apapun yang diberikan oleh Elang terhadap apa yang diucapkan oleh Judith. Dia lebih memilih untuk diam dan tidak menanggapi. "Apartemenku. Ya sudah kalau begitu. Aku kembali ke unit nanti jika aku butuh tukang bersih-bersih. Aku akan menghubungimu. Jangan khawatir. Aku akan memberikanmu tips yang besar," kata Judith sembari tersenyum tipis. Cici kebetulan lewat dan mendengarkan percakapan di antara Elang dan Judith. Dirinya pun menjadi geregetan kepada Judith karena sudah mengira Elang adalah seorang cleaning service. Oleh sebab itu, dia pun memunculkan diri untuk membuat Judith terkejut dan tidak akan mudah meremehkan Elang. "Selamat sore, Pak Elang. Senang sekali bisa bertemu denganmu. Bagaimana unit apartemennya? Apakah Anda nyaman? Jika ada kekurangan apapun, jangan ragu untuk menghubungiku," sapa Cici. Duar, bagaikan sebuah balon yang dipecahkan di samping telinga. Judith sangat kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Cici dan melihat sikap wanita itu yang begitu hormat kepada Elang. "Bu Cici, apa yang kamu maksud? Apakah orang ini sudah menyewa salah satu unit apartemen di sini? Apa kamu tidak tahu siapa dia? Lebih baik kamu batalkan saja. Dia tidak mungkin bisa membayar uang sewanya. Jangankan untuk waktu yang lama. Setengah hari saja dia tidak bisa membayarnya," kata Judith, meremehkan. Cici menatap Judith dengan tatapan mata yang menunjukkan kebingungannya atas perkataan dari Judith. "Mohon maaf, Bu. Unit apartemen di sini tidak diperkenankan untuk disewakan ulang oleh pemilik apartemen." "Jadi yang kamu katakan itu tidak benar," kata Cici. Judith mengernyitkan keningnya, bingung. Lalu dia bertanya, "Jadi, maksud dari yang kamu katakan tadi itu apa?" "Dia adalah Pak Elang. Dia adalah salah satu tidak mau jika identitasnya sebagai seorang kaya raya terbongkar.
Elang pun langsung memotong perkataan dari Cici. Maaf Bu Cici. Aku tadi melihat ada seseorang yang masuk dalam marketing galeri. Sepertinya dia akan membeli unit apartemen. Apakah tidak sebaiknya kamu melayani orang itu? Rezeki loh, Bu, kata elang. Memotong perkataan Cici. Wanita itu langsung mengerti dengan maksud dari perkataan elang. Pasalnya ketika dia membantu elang untuk mengurus pembelian unit apartemen terbaik, dia mendengar elang mengatakan kepada Jody untuk menutupi identitas aslinya. Oh ya, wah, kalau begitu aku permisi dulu. Ya, terima kasih untuk informasinya, Pak Elang, ucap Cici seraya tersenyum. Setelah mengatakan itu, Cici pun langsung bergegas pergi menuju gedung marketing galeri. Judith menatap kedua mata elang dengan sangat tajam, lebih tajam dari pandangan elang. Lalu dia bertanya, apa yang dimaksud oleh wanita itu? Apa kamu memiliki unit apartemen di sini atau kamu hanya karyawan rendahan di sini? Mungkin satpam atau cleaning service. Elang tidak mau permasalahan antara dirinya dengan Judith berlangsung lama, sebab dirinya sedang diburu waktu. Aku adalah pemilik salah satu unit apartemen di sini, terang elang dengan sangat santainya. Bersambung. Ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih.